Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menampilkan alat mitigasi bencana tsunami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wilon Solihin dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Siva Fauzia. Halo, perkenalkan nama saya Demi Desya Ratia. Halo, perkenalkan nama saya Dimi Kulatunaini. Halo, perkenalkan nama saya Dela Salsabila. Selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama saya Muhammad Wildan dalam acara mitigasi bencana membahas berita aktual dan percaya. Kali ini saya akan memberitakan tentang tsunami Aceh yang melanda pada tahun 2004. Gempa berkekuatan 9,15 skala Richter pada 26 Desember 2004 memicu gelombang tsunami. Bencana alam ini dianggap terbesar dalam sejarah. Negara terdampak bencana ini meliputi Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka. Tsunami di sejumlah negara Asia itu mengakibatkan kurang lebih 226.000 orang meninggal dunia, setidaknya 5.000 orang meninggal di Thailand, 2.000 diantaranya adalah wisatawan asing. Saat tsunami itu menerjang, Thailand sedang dipenuhi wisatawan. Tsunami Aceh disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut. Adapun penyebab gempa karena terjadi patahan antara lempeng benua Indo-Australia. Kini 18 tahun berlalu, provinsi di ujung barat Indonesia itu telah berbenah. Indonesia negara kepulauan dengan sejuta keindahan yang menyandang gelar Zamrud Khatulistiwa. Di balik keindahannya, ia pun menyimpan teka-teki yang mendebarkan sepanjang masa. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, Indonesia kurang lebih mengalami 5 kali bencana tsunami. Salah satunya yang terbesar adalah tsunami Aceh. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian tsunami. Menurut istilah, tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Dari kisah inilah muncul istilah tsunami. Awalnya tsunami berarti gelombang laut yang menghantam pelabuhan. Tsunami utama disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang prabencana tsunami. Yang pertama, tanda-tanda terjadinya tsunami yaitu gempa bumi, air surut, gemuruh dari tengah lautan, dan banyaknya ikan yang terdampar di pinggir pantai. Yang kedua yaitu memantau informasi dari media resmi tentang potensi tsunami. Yang ketiga, segera menjauhi area pantai. Yang keempat, segera berlari ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal akan bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke daerah yang lebih tinggi. Saat terjadinya tsunami. Setelah gempa bumi berdampak pada rumah, adik-adik jangan berupaya untuk merapihkan kondisi rumah terlebih dahulu. Waspadailah gempa bumi susulan. Jika adik-adik berada di dalam rumah, adik-adik harus keluar dengan tetap tenang dan mencari tempat yang lebih tinggi dan aman. Adik-adik, tidak semuanya gempa bumi dapat menyebabkan tsunami. Jika adik-adik mendengar suara sirine, itu tandanya berarti berbahaya atau ada peringatan dari pihak berwenang. Jika adik-adik berada di tepi pantai, segeralah menjauh dari tepi pantai dan mencari tempat yang tinggi. Jika adik-adik telah sampai di tempat yang lebih tinggi, tetaplah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan yang ketiga itu lebih besar daripada gelombang tsunami yang pertama.
Adik-adik tetap harus mendengarkan arahan dari pihak berwenang melalui komunikasi radio dan lainnya. Adik-adik jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak yang berwenang. Tsunami tidak datang hanya sekali, jadi adik-adik harus tetap mendengarkan arahan dari pihak berwenang dan jangan meninggalkan tempat evakuasi. Bagi yang melakukan evakuasi, sebaiknya jangan menggunakan kendaraan, lebih baik berjalan kaki. Apabila adik-adik berada di kapal atau perahu, tetaplah untuk berlayar dan jangan mendekat ke wilayah pelabuhan. Halo adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai apa saja dampak yang terjadi setelah adanya bencana alam tsunami datang. Yang pertama yaitu terjadinya kerusakan di mana-mana, seperti kerusakan lahan pemukiman warga di daerah sekitar pantai. Yang kedua yaitu banyaknya korban jiwa. Yang ketiga yaitu lahan pertanian dan perikanan rusak. Yang keempat yaitu mengganggu kegiatan perekonomian. Yang kelima yaitu banyaknya bibit penyakit. Yang keenam yaitu dapat mengganggu psikologis korban yang selamat. Halo adik-adik, kakak di sini akan menjelaskan upaya pengurangan risiko bencana tsunami, diantaranya pembangunan sistem peringatan dini tsunami, pembangunan tempat evakuasi atau shelter di daerah pemukiman, pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang berisiko, penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk gaya air tsunami. Masyarakat lokal khususnya yang tinggal di pinggir pantai tsunami dengan cara penyelamatan diri terhadap bahaya tsunami. Segera melapor secepat mungkin pada pihak berwenang jika melihat tanda-tanda terjadinya tsunami. Segera naik ke tempat yang tinggi, pegunungan atau gunung yang tinggi jika melihat tanda-tanda akan terjadinya tsunami. Beritahu orang-orang sekitar dan ajak serta ke tempat yang tinggi. Jika sedang di dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke pantai, arahkan perahu ke laut. Gelombang pertama biasanya disusul gelombang berikutnya. Pastikan gelombang telah benar-benar reda. Turun ke daerah yang terkena tsunami. Lakukan pertolongan pertama pada para korban. Kenali ancamannya, kurangi resikonya. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga bencana alam tsunami. Yang pertama ada batu,
yang kedua ada tanah, lalu yang ketiga ada air, lalu yang keempat ada spidol sebagai pewarna, lem lilin, korek api, tumbuhan, nampan sebagai tempat untuk alat peraga, kardus, kertas, dan juga mobil-mobilan. Langkah pertama, adik-adik bisa membuat kerangka rumah. Lalu setelah itu, adik-adik gunting kerangka yang sudah dibuat. Setelah selesai, adik-adik bisa rekatkan kardus yang sudah digunting tadi membentuk rumah-rumahan. Lalu langkah berikutnya, adik-adik bisa bentuk kertas-kertas yang sudah disediakan sebagai alas untuk tanah. Lalu langkah berikutnya, adik-adik bisa bentuk kertas-kertas yang sudah disediakan sebagai alas untuk tanah supaya terlihat lebih tinggi. Lanjut ke langkah selanjutnya, adik-adik bisa masukkan tinta spidol berwarna biru ke dalam air hingga terlarut sebagai air laut. Lalu adik-adik bisa susun kertas-kertas yang sudah dibentuk tadi ke dalam nampan yang sudah disediakan. Lalu setelah itu adik-adik taruh tanah di atas kertas yang sudah disediakan, lalu diratakan. Kemudian adik-adik taruh rumah-rumahan, mobil-mobilan, batu kerikil di atas tanah. Lalu masukkan air yang sudah diberi tinta ke dalam nampan yang sudah disediakan. Setelah itu, adik-adik hempaskan kardus hingga terjadi gelombang ombak dari laut ke arah pemukiman. Setelah terjadi tsunami, keadaan pemukiman hancur terbawa oleh gelombang arus, seperti rumah hancur, harta benda seperti mobil, motor, terbawa arus akibat tsunami. Menghancurkan banyak pemukiman dan keadaan sekitar menjadi berantakan. Tsunami juga banyak memakan korban jiwa, bahkan dapat mengganggu psikologis korban yang selamat. Setelah terjadi tsunami, pemerintah melakukan penanaman pohon di tepi pantai dekat tepi permukiman dengan tujuan supaya melindungi daratan dari hempasan ombak secara langsung. Ketika terjadi tsunami lagi, air ombak tidak menerjang permukaan warga. Yang dirasakan warga hanya getaran dari gelombang air laut saja. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.